Sebala utara sungguh banyak budaya. Perkenalkan, nama saya Alisa Wardani. Dari Sebawi. Saya dari Nambur. Ini sekali asalnya dari Jawa. Dia dari Jawa. Dan tujuan datang kemari Karena banyak anak-anak yang sekitar sejarah singkat bahan mani biasa yang tanyakan pendiri ini dulunya Masjid Jami kok pertama kali didirikan. Masjid Jami pertama kali didirikan setelah peletakan batu pertama lah, setelah itu kan belum didirikannya pada tahun 1872. Jadi proses pengerjaannya selama 13 tahun. Jadi selesainya pada 1885 seperti yang ada di tulisan saya di luar sana tulisan 1885, tepatnya 10 Oktober 1885 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1303 gitu. Dan hubungannya dengan Kesultanan kami. Ada Hubungannya yang jelas yang didirikan kan Sultan Muhammad Safieddin II yang didirikan. Nah, berarti itu buahnya begitu kontennya Masjid Sultan. Nah, kan masih dia jadi yang didirikannya terus hubungannya gila. Pak, masyarakat sekitar sedikit atau pihak menjadi arsitekturnya, pikirannya masjid itu memang harus dipertahankan bentuknya, letaknya, bahannya, soalnya kan cagar budaya nggak boleh diubah-ubah. Nah, jadi memang dipertahankan sejak dari asal. Nah, itu berubah status juga bukan cagar budaya gitu. Itulah sebagai contoh nanti kan situ tuh ya. Kita lihat posisi kita sak, tidak lihat sak kan lain kan bahan zaman dulu dia si kompas. Ini nanti kan inilah ciri khas nanti tentang itu Masjid Jami. Inilah ciri khas Masjid Jami. Ciri khas Masjid Jami. Tak mau nak dibatulkan bisa tapi tidak boleh. Yang jelas merubah status ini, itulah ciri khasnya. Jadi kan jadi khas banyak kan. Kopi mereng dia bahan yang dulu kan SN kompas buang materi mati juga. Nah, sekarang sekali udah dikompas bawa tau lah arah sebenarnya gitu lah deh. Berarti orang mulia dulu kan jangan gitu ngadep senyum langsung deh. Nah deh inilah ciri khasnya. Carilah masjid di mana aja nggak ada yang itu. Itulah uniknya masjid kita. yang merek gimana dulu lahir. Aku nggak tahu entah zaman pilih kita nggak juga tahu lahir. Saking lamanya kan. Gila dia dari asalnya tapi nggak mau apa. Itulah dia. Jelas dirawat untuk makan. Dirawat mah. Kita merawatnya kan jangan sekaligus. Makanya kami kan selaku juru pelihara kan kontrol lah di atas di bawah mana ada yang buruk. Tapi ganti, jadi nggak sekaligus kan banyak bukan kayak, paling kan kayu sekarang kan, kayu itu kan kayu bulian zaman dulu. Jadi kayu kualitas kelas 1 lah, kan itu kan apa enak didapat. Jadi mungkin tidak merehab memang sedikit-sedikit.
Dan ini nak mau sebanyak banyak gunakan gitu. Jadi bahan-bahannya diambil, sebagian untuk tiang nih, sebagian juga tiang itu dipakai untuk kan di makam sultannya, itu sama kan. Nah ya, macam itu kan nggak modern. Itu mau transformasi nggak boleh diubah, nggak boleh mau diubah, hilang statusnya. Karena ada ciri khasnya. Ya, hilang status cagar budaya. Nilai sejarahnya bisa hilang deh. Nah, Ada dimaknai dengan mesin-mesin itu. Pikirannya dia, ubahnya dia. Ada maknanya kayak apa? Dia hanya sebuah fisik masjid ya deh, melambangkan agama Islam, tempat belajarnya orang dulu. Nah, karena dulu ada istilahnya ada muftinya dari keadaan. zaman kita dulu orang saya menonton sebagai filosofi apa sih anda dengan orangnya langsung buat itu. Nah, sholat nah gitu. Tempat belajar, dia kurang lebihnya macam Yang ini. nanti dulu mungkin mana gitu. Wilayah anaknya kayaknya enggak masih tahu enggak macam kita itu kan kita detail seluruh tuh 9 tiang atau 5 tiang atau 6 tiang nanti kan tuh walau mungkin ada kali pikirannya gitu kali lah ibadahnya gitu anak gitu Paling kokohnya tiangnya dia masuknya ke cerita agama itu ya harus dengan tiang yang kokoh, bangunan yang bagus, baru dia agamanya bagus kan isi ada arahnya. Nah, karena tidak mungkin kan ada suatu bangunan dalam artian Islamnya sendiri kalau tiangnya tidak bagus, bangunan tidak kuat, tentulah fondasi agama seseorang ya akan goyah. Ya, maksudnya kurang lebihnya seperti itu. tempat ibadah itu yang ada Allah kan kita tidak boleh ngasok olok-olok tidak boleh sembarangan Semangat. Memang harus semangat, memang seano mungkin lah usah nak tanggung-tanggung. karena itu kan semangat nih kan dia tidak kan saya perkenalkan juga ada tiang 4G tiang 4G menurut ajaran dapat itu sopo guru ataupun yang penyangga utama gitu 1 2 3 4 Di atas itu Pak. yang yang paling atas Itu satu ya itu ya. Oh, itu. ayo sampai ke kanan sampai di atas Sampai jajak ke bawah, sampai jajak paling atas. dia ada 4G Iya. Wow, yang tinggi empat tinggi. Yang itu yang sampai ke kanan tuh sampai ke bangunan limas yang di atas. sampai di atas nih semanjang-manjangannya nih gimana lah lagi dolok masangnya nah ini jadi pertanyaan kita kalau mana adalah karena mana ada maksudnya lah gitu makin ke anu orang di dolok nih atas lahan sang atas dasar ketakwaan tadi dia lah dia kan kamu kan Pintanya akan uangnya dulu. mana cara dia gitu tidak tahu sampai bisa setelahnya berdiri kokoh kuat tampilnya dengan ketakwaan lagi seolah kan Allah jadi kan mudah kita sedang-sedang mudah kita pikir bahan dari kayu bisa bertahan 140 tahun lebih kan mudah kita biarin naik terawat pun tak roboh kan tapi dari kayu udah siang dari besian pun bisa roboh kira kata kita tanya kita awak kan tentunya masjid itu saya mengan kita merawat uang kulit tadi nyebutnya sambil merawat nih uang deh ya dia aja sakitnya sekitar lah dia empuk lah kita mau batin misalkan tangan dia kasih nak goyang-goyang nanti ganti kayak ini sekarang dia bocor atau ganti buat gigi ya ada jadi empuk tahu macam nak kami itu kan ada selalu tukang khusus tukang standby atau ada dia enggak dia tukang menandakan anaknya kami foto kami lapor ke situ langsung ambil lapor ke kantor nggak bisa tahu Selain sebagai tempat ibadah tuh, peran apa aja yang pernah dilakukan di Masjid Jami itu dalam kehidupan kesultanan? Dia untuk tempat belajar para kerabat dulunya. Kan dulu kan tadi saya pernah kan ada mufti dulu kan, Mas Imran. Nah dia mufti yang ngajari anak-anak sultan, ngajari kerabat, yang ngajari Pak Labai
pada zaman dulu mungkin orang nyebutnya Pak Labai. Dulu zaman Kesultanan tuh ya, ada diajari sekian banyak orang. Kalau itu ya disabar, pergi ke Palu. Kalau ada yang pergi kemana, dia ada modelnya dulu. Jadi diajari sekelompok orang tuh Buat dipecah. nanti dipacah adanya. Oh kalau ada, Cara kita yang tuh kan ajari, tak tuh kau kita bahas. Oh, untuk kesini. nah kayak ada modelnya zaman Tapi dulu. itu mau kan pusat dulu tuh. Pusat tuh, banyak kan kerjaan kan? Pusat setelah tempat belajar. Kebetulan muftinya memang belajarnya di luar. Belajarnya dia belajar di luar. Ya, waktu kegiatan di luar tuh waktu pendapatan lagi suruh penyuluh kan, suruh kamu kan jauh sampai ke Sakuman Malaysia lah, saat pembelajaran Islam kami. Kasih sebenarnya. Masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin Sambas bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga merupakan warisan budaya yang menyimpan berbagai nilai budaya dan nilai multikultural yang penting bagi masyarakat Sambas. Masjid yang didirikan oleh Sultan Muhammad Safiuddin II dan selesai pada tahun 1885 ini menjadi bukti sejarah perkembangan Islam, budaya Melayu Sambas, serta peran Kesultanan Sambas dalam membangun kehidupan masyarakat. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya terlihat dari upaya masyarakat dan pengelola masjid dalam menjaga keaslian bangunan, arsitektur, dan material yang digunakan sejak masa lampau. Pelestarian ini menunjukkan sikap menghargai sejarah, menjaga identitas budaya, serta tanggung jawab untuk mewariskan peninggalan leluhur kepada generasi berikutnya. Selain itu, masjid ini juga mencerminkan nilai religius yang kuat. Sejak dahulu, Masjid Jami menjadi pusat pembelajaran agama Islam bagi keluarga kesultanan dan masyarakat sekitar. Dari tempat inilah ilmu keagamaan disebarkan ke berbagai daerah di Sambas, sehingga masjid berperan penting dalam perkembangan pendidikan Islam dan pembentukan karakter masyarakat. Nilai multikultural tampak dari adanya perpaduan berbagai pengaruh budaya dalam sejarah masjid ini. Hubungan dengan Kesultanan Sambas, pengaruh budaya Melayu, ajaran Islam, serta adanya peninggalan dari Kerajaan Palembang menunjukkan bahwa masjid ini menjadi ruang pertemuan berbagai unsur budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Di samping itu, filosofi maritim yang tercermin pada beberapa bagian bangunan mengingatkan masyarakat akan identitas Sambas sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam pelayaran dan perdagangan. Nilai ini mengajarkan pentingnya keterbukaan terhadap berbagai budaya tanpa kehilangan jati diri lokal. Melalui keberadaan Masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin Sambas, kita dapat belajar bahwa budaya, sejarah, agama, dan keberagaman dapat berjalan beriringan. Warisan ini menjadi simbol persatuan, toleransi, serta kebanggaan masyarakat Sambas yang patut dijaga dan dilestarikan sepanjang masa.